Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan kesehatan, kenyamanan, kedamaian, tentraman, keselamatan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita suasana bulan Syawal ini, kalau kebanyakan mengadakan silaturahim dan halal bihalal, marilah kita melihat ayat-ayat Allah, beranjang sana, menyusuri, mentadaburi firman Allah sebagai pedoman kita, sebagai garis hukum kita untuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan silaturahim, berhubungan sosial di antara kita, karena fitrah kita sebagai manusia ini adalah orang yang selalu bersosial, orang yang selalu berinteraksi sosial. Allah sudah berfirman tadi sudah saya baca ya. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu, ya, dari Rabb kamu sekalian. Wa jannatin arduas samawatu wal ard. Untuk apa? Mendapatkan jannah yang luasnya seluas samawat dan bumi. Jadi jannah itu berbeda dengan surga. Kalau surga itu kan dari bahasa swargaloko ya, bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa yang lama. Jannah itu adalah kebun, taman, ya, tempat kedamaian, tempat kesejukan, tempat kenyamanan, ya, sebagai tempat yang menggembirakan, membahagiakan, dan luasnya seluas samawat dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mengerjakan siam di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu kan la'alakum tatakun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa menurut di sini siapa? Ayat 134-nya ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, jadi orang bertakwa itu orang yang yunfiku, menafkahkan, meninfakkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita sebagai manusia ini kadang punya kelonggaran, kelapangan, itu dianjurkan untuk infak. Lantas kalau dalam keadaan
ya kesempitan, ya kita tetap berinfak semampu kita, ya. Maka ini kita sudah mengimplementasikan, ya. Sahabat Bapak Ibu, tempo hari sudah saya tawarkan kenceleng atau kotak infak untuk yatim piatu yang berada di Pangin. Oleh karena itu, ya terima kasih sudah kita menjalani ini. Walaupun mungkin tiap hari 1.000 atau 2.000 itu tidak masalah. Intinya kita pagi hari sudah memulai hal yang baik. Ya. Kalau saya biasanya ya kita mulai setelah kita jamaah subuh di masjid, ya. Mau pulang itu saya biasanya sujud syukur. Karena untuk memulai kehidupan di pagi hari kita sudah bersyukur pada Allah, ya. Lantas kita pulang, kalau kita punya kenceleng itu atau kotak infak, ya kita masuki, ya seberapa kita mampu, ya. Artinya hidup kita pada hari itu, pada hari ini, pagi ini, ya dalam fajar itu kita sudah mendapatkan pancaran. Fajar itu kan pancaran, ya. Berbeda dengan orang yang bangun siang, mestinya kan begitu. Dia belum mengerjakan ibadah, belum berinfak dan lain sebagainya. Ya insya Allah dengan hidup dengan begitu, ya dimulai dari pagi yang baik, insya Allah nanti kita siangnya juga dalam keadaan baik-baik, sore baik-baik, malam juga baik-baik insya Allah. Nah, oleh karena itu maka dalam hal berinfak ini disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, dan itulah sebetulnya yang kita beri ke semesta, itu yang akan kembali kepada diri kita. Kalau kita yang kita kumpulkan, ya kita tidak memberikan, itu pun suatu saat akan kita tinggal. Jadi yang namanya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ya kita terima, kemudian kita kasih. Dan itu Allah tidak harus semuanya kita terima, kita kasihkan semua. Ya, mimma, biasanya di ayat lain juga pakai mimma, ya. Jadi dari sebagian itu ya semampu kita, ya. Jadi ini juga pentingnya untuk membersihkan jiwa kita. Maka di ayat lain kalau ada para sahabat itu mau ilmu khusus kepada Nabi untuk bertanya sesuatu yang penting, ya ilmu yang sangat khusus, itu dia suruh sedekah dulu misalnya gitu. Itu artinya apa? Memang bahwa semesta ini sebenarnya tidak ada yang gratis. Ya kita kan sukanya yang gratis-gratis kan begitu. Jadi semesta ini juga sangat adil, ya. Kalau kita memberikan sesuatu, nanti kembali pada kita itu entah berwujud itu mungkin kemudahan, kesehatan, ya, kenyamanan dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya rezeki yang paling mahal adalah kebahagiaan itu. Nah, dalam hal berinfak banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menerangkan, dimulai dari orang tua, kepada karib kerabat dan seterusnya, ya. Lantas ciri orang bertakwa selanjutnya yaitu setelah berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarah, ya. Jadi orang-orang yang menahan amarah itu adalah ciri orang yang bertakwa. Sebab apa? Ya biasanya kita itu kan kalau diberikan dicaci keburukan itu kita membalas keburukan. Tapi jangan sampai kita ini marah. Karena apa? Ya kepada orang-orang yang melakukan hal-hal buruk, baik berupa hinaan, cacian dan semacamnya, kita harus mengacu pada firman Allah Ta'ala, ya. Dalam surat Fussilat ayat 34, ya Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Dan tidak sama yang baik dengan yang buruk. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang-orang di antaramu itu, ya,
ada yang bermusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jika seseorang melakukan keburukan kepada kita, terlebih khusus lagi jika mereka itu adalah kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, ya, dalam melakukan keburukan pada kita itu, ya entah pakai lisan ataupun perbuatan, ya, maka balaslah mereka itu dengan kebaikan. Jika mereka memutuskan silaturahim dengan kita, ya, maka ya kita sambung kembali silaturahim tersebut. Tapi jika mereka berbuat dolim kepada kita, maka kita harus memaafkan. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, misalnya baik menjelekkan kita itu di belakang ataupun terang-terangan ya di depan, maka janganlah kita itu juga jelek-jelekan mereka kembali. Bahkan kita harus memaafkan dan membalas mereka dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang santun. Seandainya mereka itu mengacuhkan kita, tidak mau bicara dengan kita, cara Jawane ngenengke, ya, maka kita mulailah ya beruluk salam, memberikan salam ataupun negur sapa, ya, kita sapa mereka dengan baik. Tetapi jika kita telah melakukan itu semua, suatu saat nanti mereka akan berbalik menyukai kita, padahal yang sebelumnya memusuhi kita. Jadi berbalik menjadi teman setia kita karena kita membalasnya dengan baik walaupun kita diburuki atau dicaci. Nah, sungguhnya hati manusia itu ya kadang ada kelupaan dan lain sebagainya ya. Maka ada istilah ya muqallibal qulub, ya, sabit kolbi ala dinik, kan begitu. Jadi kita kadang terombang-ambing membolak-balikkan kolbu ini, maka kita minta perlindungan supaya dalam beragama ini menjadi istiqomah, menjadi ya komitmen, menjadi kuat. Dan Allah kan sudah berjanji juga kalau kita berbuat baik itu kan balasannya juga kebaikan pula. Al jazaul ihsani ilal ihsan, kan begitu dalam surat 55 ayat 60 yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Nah, Imaidin yang berbahagia. Lantas selanjutnya ciri orang yang bertakwa, ya, kalau tadi sudah berinfak di lapang dan sempit, kemudian manhan amarah, yang berikutnya adalah wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan manusia atau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dalam tema silaturahim yang lampau ya, itu saya sudah membahas tentang memaafkan, ya, karena sebetulnya baik dan buruk itu kan ada di dalam diri kita. Jadi kita jangan mencari di dalam diri orang lain, karena hidup kita seperti mengalami proses. Proses apa ya? Kalau kita belajar dari berlian ya, itu kan dari sepungkah batu bara yang diasah terus-menerus sampai bersinar sehingga menjadi berlian. Nah, baik dan buruk itu kan menempati diri kita. Ya, baik buruk itu kan berbagi ruang kehidupan di dalam diri kita. Dan hidup adalah pilihan pribadi kita masing-masing. Setiap orang bisa melakukan apapun yang menjadi pilihannya. Setiap orang bisa memberikan kebaikan dan keburukan bagi kehidupannya. Nah, maka dalam berinteraksi, kalau ada orang lain yang salah dengan kita
kita harus afina aninas, memaafkan manusia. Ketika kita meminta dan bekerja keras melalui kekuatan buruk, maka kita akan menerima hasil yang dihasilkan oleh kekuatan buruk kita. Tapi ketika kita mengetuk pintu kebaikan di dalam diri kita sendiri, maka pintu kebaikan akan membukakan jalan bagi hidup terbaik bagi kita. Karena depan tadi bahwa hidup ini kan pilihan ya. Kita bisa mencapai ya kemenangan, kesuksesan itu juga melalui kekuatan baik. Tapi bisa juga mencapai sukses, kemenangan melalui kekuatan buruk. Nah, ketika baik menjadi dominan di dalam diri kita, maka kita mampu menjalani kehidupan yang penuh bahagia dan sukacita. Tapi ya sebaliknya, kalau buruk yang menjadi dominan di dalam diri kita, maka kita akan dikuasai kemarahan, dikuasai emosi dan nafsu yang rendah, sehingga penderitaan dan kekurangan yang akan kita rasakan setiap saat. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, sebab apa? Karena baik dan buruk itu kan menempati diri kita, bertujuan untuk menguji kemampuan kita dalam menemukan sumber kebahagiaan hidup dari dalam diri kita masing-masing. Jadi dalam hal ini kita dituntut untuk menemukan sumber kebaikan dari dalam diri kita sendiri. Ya, intinya ya hidup kita ini seperti mengalami proses berlian dari sebongkah batu bara menjadi berlian itu, karena diasah dan diasah. Dan bila kita tidak mengasah batu bara dengan terus-menerus, maka kita tidak akan menemukan berlian. Demikian juga bila kita tidak mengasah kekuatan baik di dalam diri kita terus-menerus, maka kita tidak akan pernah menemukan sumber kebahagiaan dari dalam diri kita. Oleh karena itu, maka kita harus sadar, kita harus insaf untuk menyinari diri kita dengan cahaya yang terang, agar diri kita tidak terjebak di dalam kegelapan. Sebab apa? Ya, bila kita terjebak dalam kegelapan, maka setiap hari hidup akan kita lalui dengan perasaan tidak ikhlas dan tidak puas. Jadi hal ini menjadikan hidup kita tidak pernah bahagia. Dan kita pun pasti mengira bahwa bahagia itu hanyalah sebuah teori yang tidak mampu dimiliki manusia. Padahal kan bahagia itu hak setiap orang yang sudah diberikan Allah Ta'ala di dalam diri kita masing-masing. Maka bila kita tidak melatih pikiran positif setiap hari dan terus-menerus, maka pikiran negatif kita akan keluar setiap hari untuk menyakiti diri kita sendiri. Pikiran menciptakan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap suasana hati dan pencapaian dalam diri kita. Oleh karena itu, ya ketika setiap hari kita memproduksi pikiran negatif, maka kita hanya akan menemukan dunia dan kehidupan yang gelap dan tak menyenangkan dalam hidup kita. Sebaliknya, bila setiap hari, setiap saat ini, di sini, sekarang, kita memproduksi pikiran positif, maka kita menemukan dunia dan kehidupan yang indah dan membahagiakan jiwa kita. Jadi kesimpulannya, hidup itu hanyalah sebuah pilihan yang harus kita pilih, lalu menerimanya dengan ikhlas untuk kebahagiaan kita dalam keinsafan dan kesadaran. Sebab kesadaran dan penerimaan atas baik dan buruk di dalam diri itu sangat diperlukan. Ketika kita mengakui bahwa di dalam diri kita ada baik dan buruk, lalu menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, maka kita bisa menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Nah, itulah kita dalam kesadaran tinggi bisa memaafkan manusia yang lain. Maka ayatnya ditutup ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik
dalam skup yang luas, ya, sebagai rahmatan lil alamin. Kita manusia sebagai rahmatan lil alamin. Karena Allah itu kan tidak melihat ya rupa kita, tidak melihat harta kita, tapi yang dilihat itu adalah hati dan perbuatan kita. Oleh karena itu maka dalam hal berbuat baik itu ya mekanismenya seperti yang Allah tunjukkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, jelas sekali. Jadi Allah berbuat baik itu tidak pandang bulu, ya, kepada siapapun, sehingga dilambangkan seperti matahari itu menyinari kepada siapapun, pada orang malas, kepada orang rajin, ya, kepada orang yang mengingkari, tertutup hatinya, kepada orang yang terbuka kalbunya. Semua oleh matahari diberlakukan adil, sinarnya mencapai kepada setiap orang. Nah, itulah kalau Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, itulah mekanisme kita dalam berbuat baik sesama. Sama itu ya kita mengacu kepada wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa Allah itu mengutus Rasul tidaklah mengutus Rasul hanyalah untuk rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang artinya adalah kasih sayang. Artinya untuk berkasih sayang. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah meliputi segala sesuatu, itu artinya kalau kita kepada setiap segala sesuatu, ya, baik itu makhluk jamati, makhluk hayawani, makhluk nabati, makhluk insani, semua kita memberikan kasih sayang, itu artinya kita sudah menjangkau Allah. Ya, saya ulang. Dalam surah 4 ayat 126 Allah meliputi segala sesuatu. Dalam surah Al-Isra ayat 60 Allah meliputi segala manusia. Nah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita ya, kepada segala sesuatu termasuk kepada manusia ini sudah memberikan kasih sayang, ini artinya kita sudah menjangkau, sudah bersama Allah, ya. Kita sudah dalam lingkup yang Allah ridhoi, yang Allah berikan nur ilahi, nur atau cahaya ilahinya kepada kita. Karena kalau kita tidak memberikan kasih sayang ke segala sesuatu, itu artinya kita belum bisa menjangkau Allah. Nah, oleh karena itu berbuat baik itu dimensinya luas sekali, maka Allah sudah memberikan petunjuknya juga, ya. I'malu makanatikum ini amilun. Jadi Rasul suruh mengatakan, aku ini orang yang berkarya, aku ini orang yang beramal, aku ini orang yang bekerja, maka bekerjalah, beramallah, berkaryalah menurut posisimu, menurut tempatmu, ya. Makanatikum itu kan dari makan, isim makan, tempat. Jadi kita profesinya apa? Ya, dalam masyarakat, di dalam keluarga, itulah kita beramal, berkarya yang baik. Jadi misalnya kita bisa membuat sapu lidi gitu aja, bermanfaat untuk orang lain, itu sudah suatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan sahabat yang saya hormati, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini secara mafhum mukhalafah, artinya kalau orang yang tidak berbuat baik itu Allah tidak mencintai. Jadi ya, dalam hal ini, ayat ini, ciri orang yang bertakwa itu adalah kepada Allah itu bersegera mencari ampunan, ya, mencari magfirah. Kemudian yang kedua adalah
berinfak. Kemudian yang ketiga adalah menahan marah. Kemudian yang keempat adalah memaafkan manusia. Dan yang kelima adalah selalu berbuat baik. Ya. Jadi selalu berbuat baik. Itulah sebenarnya ciri orang yang bertakwa, dan itu berhubungan dengan perbuatan kita setiap hari. Maka sering saya sampaikan bahwa din atau agama atau aturan hidup, sistem hidup, ya, ini adalah fungsinya untuk memproteksi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak mungkin kejahatan orang lain itu ya istilahnya mengenai kita. Tapi kalau kejahatan diri kita sendiri, ya, baik itu yang berhubungan dengan sakit hati, iri, dendam, kecewa sesama manusia, itu artinya kita mencampakkan diri kita sendiri pada hal yang berkesadaran rendah, kepada hal-hal yang tidak baik, sehingga diri kita ini menjadi jiwa yang redup, ya, jiwa yang merana, jiwa yang kurang kebaikan. Maka dalam hal ini kita wal kadhiminal ghaidha, untuk tidak marah. Dalam Al-Quran juga ada supaya kita ini minta diberikan kesabaran, ya. Itu kalau kita melihat surah Al-Baqarah ayat 250, ya. Itu kan ada kalimat Rabbana afriq alaina sabra wasabit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi ada kata afriq alaina sabra, tuangkanlah kesabaran atas kami. Dan ini juga berkorelasi dengan surat Al-A'raf ayat 126. Di sini juga ada kalimat Rabbana afriq, ya, afriq alaina sabrong wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Jadi di samping minta dilimpahkan kesabaran, ya, wa tawaffana muslimin, dan sempurnakanlah kami atau wafatkanlah kami ini selaku orang-orang yang pasrah atau berserah diri. Yang namanya pasrah, ya, sudah pasrah total kepada Allah, kita mengikuti apa yang diingini Allah, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Karena sering saya sampaikan bahwa jiwa itu adalah tempat rasa, dalam jiwa itu ada sudur, ya. Dan kalau dalam jiwa ada sudur itu kesadaran, maka dalam sudur itu ada kolbu, ya. Kolbu itu tetap detektor, bisa memfilter mana baik buruk. Dan di dalam kolbu itu ada fuad atau hati nurani, ya. Dan di dalam nurani, di dalam fuad itu ada nur ilahi atau cahaya ilahi. Maka mari kita, ya, meniti ke dalam diri, kita hadirkan energi positif sebagai penyeimbang apapun perasaan kita. Kita dekap, ya, kita saksikan bahwa kita ini punya cinta kasih sayang, punya mahabbah. Jadi kalau mahabbatullah itu, ya, cinta pada Allah, juga cinta kepada manusia. Punya rahmah, punya belas kasih, ya. Jadi ada istilahnya, ya, kasih sayang sama manusia. Kemudian ada keinsafan, bisa bahagia melihat orang lain itu bahagia. Kemudian kita juga tawazun, ya, punya keseimbangan batin, punya keseimbangan antara jiwa, raga, batin, ruhani yang selalu ada di dalam kolbu kita. Termasuk kita selalu terhubung dengan Allah Ta'ala. Nah,
Maka setelah itu kita bisa menyatu dengan kejadian saat ini, di sini, sekarang. Apapun musimnya, mungkin kalau kita musim hujan, ya kita temukan pelangi yang indah. Kalau kita musim panas, kita temukan bunga-bunga yang bermekaran. Kalau kita mungkin ya wisata ke Eropa, musim salju, ya kita syukuri indahnya warna putih. Kalau kita ya di hutan atau di gunung mendengar burung berkicau, maka kita menyatulah dengan nyanyian burung itu. Sebab semua harus kita terima, kita tidak boleh hanya menerima sesuatu yang indah-indah saja dalam kehidupan ini. Jadi, kalau kita sudah mengerti bahwa tugas kita saat ini, sekarang ini, di sini adalah untuk selalu berbuat baik, untuk selalu terhubung dengan Allah Ta'ala, ya, maka kita ya harus memberikan terbaik pada diri kita ini, dan kita sudah diberi fasilitas tubuh oleh Allah Ta'ala, harus bisa menghantarkan sang jiwa ini kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainah, dalam keadaan radhiyah dan yang diridhoi. Karena manusia sebetulnya adalah seongkok materi yang diberikan ruh, di situ ada jiwa. Maka sebagai makhluk rohani, ya kita harus selalu sadar bahwa kita ini punya kesadaran yang luar biasa, karena Allah sudah mengeluarkan kita dari dzulumat dan nur, ya, dalam surat Ibrahim ayat 1 itu, bahwa Allah sudah memberikan jalan, yaitu dari gelap kepada nur atau cahaya. Nah, Bapak Ibu dan Ikhwanuddin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang selalu sadar, supaya kita menjadi orang yang selalu insaf. Dan Allah kalau sudah berjanji bahwa orang yang insaf, orang yang sadar itu akan mendapatkan solusi dalam hidupnya. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang insaf, yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikannya makhraja, atau solusi atau jalan keluar dalam kehidupannya, dan kehidupannya itu menjadi mudah. Kalau ada segala sesuatu itu punya solusi. Jadi kalau ada orang hidup kok solusinya enggak ada, itu berarti dia belum takwa. Karena ini firman Allah, ya. Maka tugas kita juga belajar terus-menerus dalam universitas kehidupan ini, ya. Karena Allah sudah berfirman juga, ada bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, surat Al-Imran ayat 138, bahwa Al-Qur'an ini adalah keterangan untuk manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang muttaqin. Artinya orang yang muttaqin itu mesti memberikan selalu belajar dari mau'izah tadi. Kita harus juga komitmen, istiqomah, lantas juga proaktif, kita fastabiqul khairat, ya, sebagaimana anjuran dalam surah Al-Baqarah 148 dan juga surat Al-Maidah ayat 48 itu, yang menganjurkan kita fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita juga selalu membantu orang lain, membahagiakan orang lain, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan adalah kamu bergotong royong, saling sinergi, ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita sudah bisa yati, ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas, itu artinya kita sudah halal bihalal secara hakikat,
karena kita sudah melepaskan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kita sudah bisa menahan amarah, kita sudah bisa memaafkan orang lain, bahkan sudah bisa membahagiakan yang lain dengan perbuatan dan perkataan kita. Lantas kita juga selalu berbuat baik karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sehingga setelah kita sadar, insaf dalam kesadaran tinggi, kita insya Allah mendapatkan jannah-jannah dan lambang taman kesejukan, lambang taman kedamaian, lambang taman keindahan, lambang taman kenyamanan, yang semua itu dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita dalam tingkat kesadaran tinggi, artinya dalam diri kita ini sudah seluas samudra. Oleh karena itu, marilah kita selalu berharap pada Allah, minta bimbingan. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Ya, sekali lagi. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki, dia menunjuki, ya, cahayanya berupa semesta ruhani ini kepada siapa yang dikehendaki. Artinya kita harus berkehendak untuk mengambil cahaya dari Allah itu. Dan semoga kita Allah memberikan cahaya kepada kolbu kita, kepada fuad kita, kepada nurani kita. Demikian pada saat ini, semoga ada manfaatnya dan semoga kita dalam lindungan Allah Ta'ala. Nasrum minallahi wa fakum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.